Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Ibadah dari kelas Ilmu Komunikasi kelas B tahun 2021. Saya di sini akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan dari sistem penyiaran digital yang akan dikembangkan dan diterapkan di Indonesia sekarang ini. Digitalisasi penyiaran merupakan tuntutan bagi teknologi yang terelakkan bagi Indonesia. Berbagai manfaat yang ditawarkan dengan migrasi penyiaran dari sistem analog ke sistem digital. Siaran televisi digital di Indonesia sudah tidak dapat terelakkan lagi keberadaannya. Sistem penyiaran digital merupakan perkembangan yang sangat pesat di dunia penyiaran di mana terdapat peningkatan kapasitas layanan melalui efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Sistem penyiaran televisi digital bukan hanya mampu menyalurkan data, gambar, dan suara, tetapi juga memiliki kemampuan multifungsi dan multimedia seperti layanan interaktif dan bahkan informasi peringatan dari bencana. Mulai awal tahun 2012, Indonesia melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2012 mengadopsi standar penyiaran televisi digital terestrial, digital video broadcasting, sampai terrestrial second generation, yang merupakan pengembangan dari standar digital DVB-T yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2007. Dalam hal ini, pemerintah berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan menganggapnya sebagai suatu peluang bagi pengembangan industri penyiaran nasional ke depan. Sebelum menetapkan standar digital tersebut, pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian dan konsultasi publik dengan melibatkan para stakeholders terkait. Penyiaran televisi digital terestrial adalah penyiaran yang menggunakan frekuensi radio VHF atau UHF seperti halnya penyiaran analog, akan tetapi dengan format konten yang digital. Dalam penyiaran televisi analog, semakin jauh dari stasiun pemancar televisi, sinyal akan makin melemah dan penerimaan gambar menjadi buruk dan berbayang. Lain halnya dengan penyiaran televisi digital yang terus menyampaikan gambar dan suara dengan jernih sampai pada titik di mana sinyal tidak dapat diterima lagi. Singkat kata, penyiaran TV digital hanya mengenal dua status, yaitu terima satu atau tidak terima. Artinya, apabila perangkat penerimaan siaran digital dapat menangkap sinyal, maka program siaran akan diterima. Sebaliknya, jika sinyal tidak diterima, maka gambar suara tidak muncul. Dengan siaran digital, kualitas gambar dan suara yang diterima pemirsa jauh lebih baik dibandingkan siaran analog, di mana tidak ada lagi gambar yang berbayang atau segala bentuk noise, bidik-bidik semut pada monitor TV. Pada era penyiaran digital, penonton televisi tidak hanya menonton program siaran, tetapi juga bisa mendapatkan fasilitas tambahan seperti EPG, Electronic Program Guide, untuk mengetahui acara-acara yang telah dan akan ditayangkan pada kemudian. Dengan siaran digital, terdapat kemampuan penyediaan layanan interaktif di mana pemirsa dapat secara langsung memberikan rating terhadap program siaran. Semua negara harus telah menetapkan tahun migrasi dari siaran analog ke digital. Negara-negara maju di Eropa dan Amerika bahkan telah mematikan siaran analog atau analog switch off dan beralih ke siaran digital. Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa selambat-lambatnya implementasi penyiaran digital dimulai tahun 2012 dan di tahun-tahun berikutnya di kota-kota besar yang telah bersiaran digital akan dilakukan analog switch off. Dalam roadmap implementasi penyiaran televisi digital, pemerintah merencanakan bahwa tahun 2018 akan dilakukan analog switch off secara nasional. Oleh karena itu, sejak kini masyarakat dan para pelaku industri agar mempersiapkan diri untuk melakukan migrasi dari era penyiaran televisi analog menuju ke era penyiaran televisi digital. Dengan bertambah majunya teknologi informasi dan komunikasi sekarang, kita semakin mengenal berbagai jenis televisi.
Di antaranya adalah televisi analog dan televisi digital. Televisi digital atau DTV sendiri merupakan penggunaan aplikasi teknologi digital pada sistem penyiaran televisi yang sudah dikembangkan sejak tahun 90-an dan mulai diuji coba sejak awal tahun 2000. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan dari televisi digital? Berikut dari kelebihan televisi digital. Pertama yaitu suara dan gambar lebih jernih. Kualitas suara dan gambar pada siaran televisi digital jauh lebih baik dibandingkan dengan televisi analog. Pada televisi digital, kita tidak akan menemui gambar yang berbayang atau noise atau bintik-bintik semut pada layar televisi. Yang kedua, ada sinyal lebih stabil. Jika semakin jauh dengan lokasi stasiun pemancar televisi, maka sinyal penyiaran akan semakin melemah dan gambar yang ditampilkan akan semakin buruk. Sedangkan televisi digital terus menyiarkan gambar dan suara yang jernih sampai pada titik sinyal tidak dapat diterima lagi. Terdapat berbagai fasilitas tambahan bagi para pengguna televisi digital. Tak hanya dimanjakan dengan siaran televisi yang jernih dan stabil, namun juga bisa mendapatkan fasilitas tambahan seperti IGB, yakni fasilitas untuk mengetahui acara yang telah dan akan ditayangkan. Pengguna juga bisa langsung menilai kualitas penyiaran dengan memberikan rating terhadap program televisi yang ditonton. Dan berikutnya, memiliki dua status penyiaran televisi digital. Penyiaran televisi digital hanya mengenal dua status, terima satu atau tidak, yang berarti apabila perangkat menerima siaran digital dapat menangkap sinyal, maka program siaran akan diterima. Sebaliknya, jika sinyal tidak diterima, maka gambar suara tidak muncul. Adapun dari kekurangan televisi digital, yaitu kendala operasional. Dalam proses perpindahan dari TV analog ke TV digital, pasti akan berhubungan dengan kesiapan penonton TV di Indonesia yang masih banyak menggunakan TV analog. Memang saat ini tengah dijalankan proses simulcast. Namun yang menjadi kendala adalah lama proses simulcast juga terbagi lagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah ekonomi maju dan wilayah ekonomi kurang. Adapun kerugian selanjutnya yaitu kerugian teknis. Hal ini ditakutkan terjadi pada lembaga pengelolaan penyiaran. Kerugian yang terjadi dikarenakan setelah imigrasi ke TV digital, penyiaran akan dipancarkan oleh penyiaran multiplexing yang akan berimbas pada pemancar televisi lokal yang tidak digunakan lagi. Tadi penjelasan tentang sistem penyiaran digital dan kelemahan serta keunggulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.